Pemirsa, kericuan antara pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Ada penertiban pedagang kaki lima di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas Hukum Perizinan dan Tata Ruang. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana perizinan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Indonesia beserta bagaimana perlindungan terhadap konsumen-konsumennya. Pedagang kaki lima atau PKL sendiri merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat di Indonesia. Sebagian besar pedagang kaki lima bergerak di sektor informal dan menyediakan barang serta makanan dengan harga terjangkau. Meskipun demikian, aspek legalitas dan perizinan usaha untuk PKL seringkali terabaikan, sehingga keberadaan mereka kerap dipandang sebagai pelanggaran atas ketertiban umum. Di sisi lain, minimnya regulasi dan perlindungan terhadap konsumen yang berbelanja pada PKL juga menjadi tantangan. Berikut kami tampilkan wawancara kepada pedagang kaki lima. Izin perkenalan dulu ya. Kami dari Fakultas Hukum Surabaya, kami mau melakukan wawancara terhadap Masnya terkait mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang. Untuk Masnya mungkin bisa dikenal dulu nama Masnya. Apa? Perkenalkan, nama saya Jono. Saya kerja. Oh, yang betul. Ya. Mungkin duduk mas. Kamu mau benar. Permisi ya mas. Tadi masnya bukan siapa? Mas Jono. Mas Jono ya. Mas Jono sendiri jualan di sini atau sebagai karyawan? Apa ini mas nama dalamnya? Ini betul kayak betul bersih. Betul bersih. Betul mana lagi? Mana lagi? Ayo. Di jualan betul bersih ini masyarakat sebagai karyawan ini udah berapa lama? Aku ikut ini 3 bulan. Ya, Ya masih baru lah ya. Maksudnya kan ini baru ya, kayak sebelumnya pernah ada soal perizinan gitu, ada kayak ditawarin atau taruh Ya kayak pernah ini loh mas, kalau masnya berjualan pentol bersih di pinggir jalan ini, pernah nggak kayak mengajukan izin untuk berjualan di pinggir jalan ini? oh aku tahu mas, soalnya kan kita cuma kerja. Cuma kerja? Iya, ya sih biasanya sih kan kurus harusnya kan dia owner harus kurus. Aku ini ya mas aturan. Ya berarti masnya ini ya nggak pernah tahu dan nggak tahu ya masalah untuk mengurus perizinan untuk berjualan di pinggir jalan ini seperti apa gitu. Nggak ada SOP-nya gitu. Oh, paham. Ada mas, mungkin itu aja ya. Mungkin ada tadi. Ya makasih mas. Sama-sama. Ya, mas kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak ya, mas yang sudah mau diwawancarai oleh kami, mas yang sudah membantu menyelesaikan tugas kami ya. Ya semoga dagangan masnya terus. Amin. Kami juga mengganggu apa mas? Mari mas. Dion. Mas permisi nggak? Mohon maaf ganggu waktunya. Saya dari Fakultas Hukum Untar, ada tugas tentang perizinan dan tata ruang. Izin wawancarai mas ya? Iya. Dengan mas siapa? Mas Muni. Jualan martabak di sini sudah berapa lama? Sekitar 20 tahunan. Selama jualan di jalan ini, apakah mas pernah ngurus tentang izin usaha gitu? Enggak ya.
paling izin tempat jadi izinnya hanya tempat untuk izin di jalan ini berarti enggak. Selama ini masnya itu pernah ditawarin dari oknum-oknum untuk mengurus izin atau enggak? Iya. Dari wawancara tersebut terlihat bahwa pedagang kaki lima tampaknya kurang edukasi terhadap perizinan gitu ya. Pada umumnya pedagang kaki lima sendiri memerlukan memegang perizinan normatif. Berikut yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, izin usaha mikro UMK. Menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Usaha mikro termasuk PKL diharapkan memiliki izin usaha mikro kecil UMK untuk mendapatkan status legal dan pengakuan hukum. UMK memudahkan pedagang kaki lima mengakses fasilitas, pembiayaan, dan pendampingan usaha. UMK biasanya diterbitkan oleh camat atau lurah sesuai domisili pedagang. Yang kedua, izin lokasi berjualan. Pemerintah daerah menetapkan zona-zona atau lokasi yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima. Setiap pedagang kaki lima seharusnya memiliki izin lokasi berjualan untuk memastikan usahanya tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar aturan lalu lintas. Lokasi berjualan ini seringkali diatur dalam peraturan daerah yang mengatur zonasi dan peruntukan ruang publik untuk berjualan. Yang ketiga, sertifikasi produk dan keamanan pangan. Bagi pedagang yang menjual makanan dan minuman, mereka idealnya memiliki perizinan PIRT atau produk industri rumah tangga yang memastikan produk yang dijualnya aman dan layak konsumsi. Diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan tersebut. Selain PIRT, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia juga bisa diperlukan jika pedagang mengklaim produknya produk halal. Yang keempat, izin kebersihan dan keamanan lingkungan. Banyak pemerintah daerah yang mensyaratkan PKL menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan. Dalam beberapa kasus, pedagang harus menyediakan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah untuk mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Lalu, apakah ada perlindungan konsumen bagi pembeli pedagang kaki lima? Chips, jelas ada perlindungan konsumen bagi pedagang kaki lima, meskipun dalam praktiknya masih terbatas. Secara umum, perlindungan konsumen ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berlaku untuk semua jenis transaksi baik di sektor formal maupun informal. Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman dan layak, termasuk yang dijual oleh pedagang kaki lima. Meskipun banyak pedagang kaki lima yang belum memiliki izin lengkap, seperti PIRT untuk produk makanan, aturan ini tetap memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang tidak membahayakan kesehatan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi dasar terkait produk yang mereka beli, seperti kandungan bahan dan tanggal kadaluarsa jika produk makanan. Sayangnya, sebagian besar pedagang kaki lima mungkin belum sepenuhnya menyediakan informasi ini karena terkendala teknis atau kurangnya kesadaran. Namun dari sisi hukum, hak ini tetap diakui. Konsumen dari pedagang kaki lima juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam bertransaksi. Pedagang diharapkan tidak memberikan layanan yang berbeda hanya karena status atau tampilan konsumen, meskipun dalam praktiknya perlindungan ini sulit untuk diterapkan. Dalam kasus di mana produk yang dijual oleh pedagang kaki lima menyebabkan kerugian dan membahayakan kesehatan konsumen, pedagang sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban meskipun prosesnya mungkin sulit tanpa bukti jelas atau izin usaha yang resmi. Konsumen bisa melapor ke dinas terkait atau ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) jika terjadi masalah serius. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa regulasi perizinan bagi pedagang kaki lima masih belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan. Seperti UMK dirancang untuk mempermudahkan usaha kecil, namun pada praktiknya banyak pedagang kaki lima merasa proses ini tidak terjangkau dan sulit diakses.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya informasi yang sampai kepada pedagang kaki lima dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengurus perizinan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Salah satu tantangan terbesar bagi PKL adalah ketentuan zonasi yang membatasi lokasi untuk berjualan. Banyak pedagang yang harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari penertiban karena kurangnya lokasi yang ditetapkan pemerintah bagi mereka. Seringkali lokasi strategis berada di luar zona yang diizinkan, sehingga pedagang terpaksa mengambil resiko berjualan tanpa izin lokasi. Untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi perizinan dan realitas di lapangan, pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan yang lebih aktif dengan mensosialisasikan pentingnya perizinan kepada pedagang kaki lima melalui kampanye edukasi dan pelatihan. Pedagang kaki lima dapat lebih memahami jika disampaikannya dengan keuntungan memiliki izin usaha dan bagaimana prosedur perizinan yang berlaku. Ini juga dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga kualitas produk demi melindungi konsumen. Misal, dengan adanya perizinan yang kalian punya, yang pedagang punya, maka kalian lebih mudah mengakses informasi, terdaftar di pemerintah. Oh, sudah ada izin, ikutkan ke program ini, program itu. Menyediakan zona-zona khusus untuk PKL di area strategis dapat membantu mengatasi kendala izin lokasi yang memastikan PKL dapat beroperasi dengan legal dan aman. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membuka lahan tertentu sebagai kawasan PKL yang dilengkapi dengan fasilitas kebersihan, sanitasi, dan keamanan yang memadai. Kesimpulannya, pedagang kaki lima memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi ke bawah. Namun, terdapat tantangan terkait aspek perizinan dan perlindungan konsumen yang harus diatasi. Dari segi perizinan, pedagang kaki lima perlu diberikan kemudahan akses dan edukasi yang cukup agar mereka dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, perlindungan bagi konsumen yang membeli di PKL perlu diperkuat melalui regulasi yang tepat, terutama dalam hal keamanan pangan dan kualitas produk. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pedagang dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur, di mana pedagang kaki lima dapat beroperasi dengan legal dan konsumen mendapatkan hak-hak mereka. Dengan pendekatan regulasi yang inklusif dan sistem pengawasan yang baik, sektor pedagang kaki lima dapat tumbuh lebih sehat dan memberikan manfaat ekonomi serta menjamin kesejahteraan konsumen. Berikut yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika masih ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.